Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi 13, saya bisa tulis begini ya, 13 sama dengan 0,65 H per 100. Berarti kan 0,65 H sama dengan 13 kali 100, 1.300. Berarti H sama dengan 1.300 dibagi 0,65. 1.300 dibagi 0,65 itu 2.000. Ya, ini berarti 2.000. Satuannya meter. Berarti di sini ya, di sini pas di mulai terbentuknya butir air super dingin itu ketinggiannya 2.000 meter. Ketinggiannya 2.000 meter. Jadi ini kan kita diminta untuk mengetahui ya butir air super dingin itu dari ketinggian berapa sampai dengan berapa gitu kan. Nah, butir air super dingin itu sebenarnya nanti akan terbentuk mulai dari ketinggian ini itu sampai ke puncaknya si cumulonimbus. Jadi ini sampai puncak ini. Misalkan puncaknya di sini. Itu jadi butir air super dingin akan sampai situ. Berarti sama aja kita harus cari tahu nanti puncaknya si cumulonimbus itu sampai di ketinggian berapa gitu. Sampai di ketinggian berapa. Nah, butir air super dingin itu nanti dia akan berada di ketinggian ini sampai ke puncaknya cumulonimbus. Nah, puncaknya cumulonimbus itu berapa gitu ya? Berapa ketinggiannya atau berapakah suhunya? Ini kan 0 ya, 0. Nah, nanti butir air super dingin itu akan stuck sampai ke -4. Jadi di sini, di puncak ini, itu nanti butir air super dingin itu akan berhenti atau akan berhenti terbentuk itu di ketinggian, maaf, di temperatur -4. Jadi di sini itu pasti -4. Jadi dia akan berada di suhu 0 sampai -4. Disitulah keberadaan butir air super dingin. Nah, berarti caranya sama untuk kita bisa tahu ini ketinggian berapa. Ini kita cari lagi berapakah ketinggiannya. Ini kan dari ketinggian ini sampai sini kan ada delta T sebesar 4 ya. Dari 0 sampai -4 ada perbedaan 4 derajat. Ya udah kita cari H lagi. Kita cari H lagi. T-nya berarti -4 sama dengan ketinggian temperatur dasarnya 0 dikurangi masih ada batik jenuh ya 0,65 H yang kita cari per 100. Ini bisa saya tuliskan berarti -4 kurangi 0 -4 ya, berarti sama aja bisa saya tulis 4 sama dengan 0,65 H per 100 atau 0,65 H 400. Jadi 400 dibagi 0,65. 615,3 derajat, meter. Nah, berarti apa namanya? Nanti ketinggiannya itu beda tingginya itu adalah 615,3 meter. Nah, berarti sekarang ketebalan awannya berapa? Coba kita cek ya. Ini di sini 0 meter. Ke sini 1,5. Ini kalau saya tulis lagi ya, saya tulis lagi pakai warna merah biar kelihatan. Di sini 0 meter ya, 0 meter ditambah 1.500 meter. Berarti di sini 1.500 meter. Nah, sore ini tadi ketemu tadi ke sini
dari 13 derajat ke 0 itu tadi ketemu 2000 meter ya. Sorry, 2000 meter bukan ketinggian yang di sini. 2000 meter tuh delta H-nya. Berarti dari sini ke sini itu 2000. Maka dari sini 1500 ditambah 2000. Berarti ketinggian di sini 3500 meter. Terus nanti di sini delta H-nya dari sini ke sini tadi delta H-nya ketemu 615,3. Delta H ya. Ya, itu delta H. Berarti ini 3500 ditambah sekian berarti 4115,3 meter. Nah, jadi kalau kita ditanya berapakah ketebalan awan? Berarti kalau ketebalan awan tuh dari sini ke sini. Berarti ini delta H ini 2000, delta H 2000 ditambah delta H 615. Berarti ketebalan awan sini ya, ketebalan awan berarti 2615,3. Yaitu ketebalan awan tebalnya. Kemudian yang berikutnya kan kita diminta menjawab dari ketinggian berapa sampai berapa butir air super dingin. Berarti butir air super dingin dari sini ya, ketinggiannya 3500 meter dari permukaan laut sampai ketinggian 4115,3 meter. Jadi, levelnya butir air super dingin dari ketinggian 3500 sampai 4115,3 meter di atas permukaan air laut DPAL. Itu ketinggiannya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini sudah agak lebih kompleks lagi. Berarti yang 2000 tadi itu bukan itu ya, bukan ketinggian ya, tapi delta H. Betul ya, tadi ini sini tadi saya agak salah. Ini delta H. Jadi tadi kita ngitung tuh delta H semua nih. Delta H ini delta H berapa, di sini delta H berapa. Selisih ketinggian. Jadi kita ditambahkan dengan ketinggian dasar. Jadi ketemu data 2000 meter, maka dari ketinggian 1500 ditambah 2000 meter. Jadi 3500. Dari ketinggian 3500 ditambah delta H 615,3. Jadi 4115,3. Berarti ya, kalau misalnya ngajarin soal gini harus tahu juga, misalnya kayak min 4 kan itu nggak disebutkan di soal. Betul, betul. Nah ini kebetulan soalnya tuh kan butir air super dingin. Jadi emang kita kayak dituntut untuk tahu, misalkan gini, lifting ke paras kondensasi ini itu dia itu di mana terbentuknya? Oh, dia terbentuknya tuh di ketinggian dasar awan. Itu kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu itu kita nggak tahu beginian. Terus juga kita harus tahu juga butir air super dingin itu dia terbentuk pada suhu berapa? Oh, suhu 0. Nah, kita tuh harus tahu. Dan dia akan berhenti terbentuk pada suhu berapa? Oh, -4. Nah, kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, emang nggak bisa. Jadi emang ini udah gabungan antara konsepnya Lapsred sama ini konsepnya awan, butir air di dalam awan, dan sebagainya. Emang kalau lebih dari -4 kenapa, Kak? Ya, kalau misalkan dia, kan ini kan butir air super dingin ya, butir air tuh, jadi dia kayak ukuran tuh partikel ya, partikel tuh berarti kayak kristal gitu, ukurannya sekitar milimeter sampai nanometer gitu. Nah, kalau misalnya udah di atasnya itu yang terbentuk itu kayak hail gitu, hail. Hujan es. Ya, hail itu kayak ya, jadi dia partikel es tapi sudah berukuran lebih besar dan dia padat dan dia tajam gitu, hail. Nah, tapi biasanya memang di suhu ini itu kayak awan cumulonimbus itu sudah berhenti terbentuk, ya, sudah nggak bisa naik lagi, sudah mentok di situ. Jadi kenapa seperti itu ya? Ini angka itu angka penelitian.
Jadi teorinya gini. Jadi memang kalau semisal udara ya, ini kan di sini kan sudah jenuh ya, udah jenuh. Nah, ketika dia makin kan dia makin dingin. Ketika dia makin dingin dia memadat. Maka dengan dia memadat itu dia akan punya massa semakin besar. Nah, makanya dia nggak akan bisa bergerak naik ke atas lagi gitu, karena udah berat banget gitu. Jadi di sini udah mentok, dia nggak bisa naik lagi karena sudah sangat berat. Oke. Oke, ini salah satu yang pernah keluar, dan pas ini keluar waktu tahun itu juga jadi momok betul ya, karena banyak yang nggak bisa nih yang soal ini. Oke, coba saya masih belum ketemu ada satu dua soal yang pernah keluar, tapi ini kasusnya tentang itu, tentang orografis. Oke, bentar saya cari lagi. Coba bahas yang lain dulu aja, Kak. Oke, mungkin mau bahas yang mana? Kalau nggak salah tadi Kakak di awal ada materi yang ingin disampaikan. Oh, oke. Oh ya, sebenarnya saya mau bahas soal-soal aja sih. Mau bahas soal-soal apa namanya, soal-soal OSN yang pernah keluar sih sebenarnya. Ini kan, nah ini tadi sebenarnya sudah saya buka di beberapa soal-soal OSN gitu, provinsi gitu. Nah, coba ini, mungkin kita coba ya bahas-bahas itu, jadi biar kita tahu tren-tren soal yang pernah keluar itu kayak apa. Nah, apa ya? Nah, tadi misalkan ya, tentang tekanan mungkin ya. Tentang tekanan tadi, nah tekanan udara itu sering banget juga keluar. Itu juga rate juga, kayak lapse rate, tapi berkaitan sama tekanan. Misalkan ini ya, misalkan yang nomor 5 ini. Ini tekanan udara, dan sama seperti temperatur ya, kalau kita di troposfer itu secara vertikal tekanan itu berbeda antara troposfer bagian bawah sama atas.
semakin ke atas, itu tekanan udara akan makin kecil ya. Kalau makin ke bawah, itu tekanan udara akan makin besar. Jadi tekanan udara itu sama seperti tekanan air di laut ya. Jadi kalau makin ke dasar, makin ke bawah itu akan semakin besar. Karena kalau di laut itu kan kolam air lautnya akan makin banyak gitu. Kalau kita di udara juga sama. Kalau kita makin ke bawah, itu kolom udara itu makin banyak. Jadi kalau kita di permukaan bumi, paling bawah, itu udara di atas kepala kita itu banyak, dan itu menekan ke bawah. Karena tertarik gravitasi. Nah, kita bisa mengetahui tekanan udara berdasarkan ketinggian. Kalau kita tahu ketinggian tempat, kemudian kita tahu misalkan gradien tekanan, jadi sama seperti temperatur kita punya gradien tekanan, perbedaan tekanan udara. Itu namanya gradien tekanan. Kalau gradien tekanan itu ada gradien tekanan yang vertikal, jadi perbedaan tekanan misalkan di ketinggian 0 sama ketinggian 100 misalkan, secara vertikal. Ada juga gradien tekanan secara horizontal. Jadi misalkan gradien tekanan antara misalkan Jakarta sama Surabaya, misalkan yang beda lokasi horizontal gitu, itu bisa kita ketahui. Nah, tapi kalau soal-soal yang begini itu kebanyakan dia bentuknya itu berupa tekanan udara tapi yang secara vertikal ya, secara vertikal. Nah, kita cek di situ ya, itu ada puncak tertinggi di Kabupaten Nias Selatan. Jadi misalkan ini Nias ya, Pulau Nias. Ini Nias gitu, dia bentuknya berupa pulau ya. Jadi pulau itu kan dia punya puncak lah, tempat paling tinggi. Nah ini misalkan itu puncaknya, itu Pulau Nias, ini misalkan pantai. Ini misalkan pantai. Puncak tertinggi di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan ketinggian lokasi 550 meter. Tapi kita pasti tahu bahwa ketinggian ini ya, ini permukaan laut nih, ini pantai, ini permukaan laut, ini pasti 0 meter. 0 meter. Dan di sini, di puncak ini, dari data di soal diketahui puncaknya itu ketinggian 550 meter. Pasti dari permukaan laut. Kemudian tekanan udara terbaca sekian hektopascal. Oke, jadi mungkin ya pas di puncak tuh dia bawa barometer itu, jadi bisa tahu berapakah pressure-nya. Jadi di situ di ketinggian itu pressure-nya itu 947,25 hektopascal. Ini kebetulan pakai satu hektopascal ya. Jadi untuk kalau untuk satuan tekanan udara itu banyak ya, ada pascal, hektopascal, newton per meter persegi, ada milibar, ada apalagi itu, ada ATM, ada inci raksa, InHG, ada CMHG, MMHG, pokoknya banyak lah kalau satuan-satuan. Itu juga kita dituntut untuk bisa tahu konversi-konversinya. Terkadang kita misalkan diketahui satuannya pakai pascal, kita diminta untuk ngitungnya pakai ATM misalkan atau pakai milibar gitu. Nah, itu kita juga harus tahu. Tapi di sini apa namanya? Kalau kita lihat sepertinya tidak perlu konversi ya. Nah, kalau konversi pun juga cuma konversi dikit. Tapi coba kita lihat nanti. Nah, kemudian coba kita lihat lagi di ini ya. Kemudian berapakah tekanan udara di pantai Teluk Dalam? Oh, berarti di pantai. Jika densitas udaranya, oh, berarti kita diminta mencari berapakah pressure di sini ya. Berapakah pressure di situ berapa? Di pantai, di ketinggian 0 meter, ketika diketahui densitas udara, berarti rho ya, massa jenis udara, rho-nya itu 1,2 kg per meter kubik. Ini memang sudah standar, massa jenis dari udara memang sekian, dan tidak berubah terhadap ketinggian, ini penting. Jadi kita anggap dia konstan ya, tidak berubah. Artinya di ketinggian berapapun, udaranya bakal sekian. Karena
aslinya di lapangan tuh densitas udara tuh bisa berubah-ubah. Berdasarkan ketinggian tuh bisa berubah-ubah tergantung dari kondisi udaranya. Jadi angka 1,2 itu angka standar saja. Sama percepatan gravitasi itu, ya kalau kita kan taunya 9,8 ya, meter per second quarter. Nah, ini mungkin karena biar gampang kita ngitungnya, jadi dibulatkan 10 meter per detik atau per second kuadrat ya. Nah, gimana caranya untuk bisa kita mengetahui berapakah pressure di pantai? Jadi untuk kita bisa mengetahui berapakah pressure di pantai, kita harus menghitung delta P ya. Delta P. Delta P itu mana? Delta P itu berarti selisih pressure gitu. Jadi selisih pressure dari sini sampai sini tuh selisih pressure-nya berapa? Jadi ntar tinggal kita tambahkan aja dengan delta P. Untuk mencari delta P, itu ada rumusnya. Ya, delta P kita bisa dapatkan dengan mengkalikan antara massa jenis udara dengan percepatan gravitasi, kemudian dengan H, atau ketinggian. Jadi ketinggian di situ adalah, ya sebenarnya delta H ya, beda ketinggian. Jadi H ini sebenarnya delta H ini. Jadi H itu sebenarnya yang ini, beda ketinggian. Kan dari 0 sampai 550 meter, berarti H-nya adalah 550 ya. 1,2 kilogram per meter kubik dikali G-nya 10 ya, meter per second kuadrat, dikali H-nya tadi 550 meter. Nah, kita tinggal hitung 1,2 kali 10, berarti kan 12. 12 kali 550, 6.600. 6.600. Ini kalau kita lihat satuannya ini kan kilogram per meter kubik, meter per second kuadrat, meter ya. Ini kalau kita dimensinya itu kilogram, ini kan per meter kubik, ini meter per second kuadrat, ini meter. Jika kita coret ini kan sisa meter aja. Jadi sama aja kilogram per meter per second kuadrat. Satuan kilogram per meter per second kuadrat itu sama dengan satuan Pascal. Yaitu Pascal. Nah, di sini kan diketahui kalau di sini di ketinggian 550 meter itu kan dia pressure-nya sekian hektopascal. Jadi kita bikin hektopascal aja. Sama aja dari meter ke hektometer gitulah. Jadi ini dari pascal ke hektopascal berarti kan naik 2. Naik 2 berarti 66 hektopascal. Kalau kita jadikan sebagai hektopascal. Terus kita tahu ya bahwa kalau makin ke bawah itu pressure akan makin besar. Jadi pressure yang di permukaan laut itu pasti akan lebih besar dari pressure di ketinggian ini. Jadi tinggal kita tambahkan ya. Jadi 947,25 tambahkan 66. Ditambah gitu. Jadinya 1013,25 hektopascal. Itulah pressure yang ada di permukaan laut di pantai di ketinggian 0. 1013,25 hektopascal. Ntar kalau kita perhatikan nih angka ini, hektopascal itu sebenarnya sama kayak milibar. HPA itu sama kayak milibar. Jadi angka ini sebenarnya sama kayak 1013,25 milibar. Kalau kita jeli, ini kan angka standar ya permukaan laut. Permukaan laut itu pressure-nya 1013,25 milibar. Jadi mungkin kalau kita nggak hafal ya, ini saya dulu juga nggak hafal nih pas ikut OSN nih. Jadi
Kalau kita ngapal tuh permukaan laut itu dia punya pressure ya 1 atm, 1 atmosfer. Atau ini setara dengan 76 cmhg atau setara dengan 29,92 inci raksa atau setara dengan 1013,25 milibar. Ya, itu ya. Itu permukaan laut. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Yang apa tadi ini? Konversi ini loh. Satuan dari 6.600 kg per meter kubik. Oke, itu sebenarnya apa ya? Pengetahuan satuan sih. Jadi kita kan gini, ini kan kalau kita ngitung ya, Rho kali G kali K. Rho-nya kan tadi 1,2, satunya kan kilogram per meter kubik. Jadi mungkin saya coba tulis lagi pakai warna merah biar kelihatan. Jadi kan Rho-nya 1,2, satunya kilogram per meter kubik. Yeah. Dikalikan G kecil itu 10 meter per second kuadrat. Terus dikalikan ketinggian tuh dia 550 satunya meter. Tadi kan ketemu 6.600. Ini kalau kita buka semua satuan ya, ini kan karena dikali ya, maka kan nanti satuannya kan jadi begini, kilogram per meter kubik dikalikan satuan meter per second kuadrat dikalikan satuan meter. Nah, ini nanti kalau kita coba sederhanakan satuannya, ini kan begini ya, ini sebenarnya prinsip matematika aja, ini kan meter sama meter di pembilang, ini di penyebut ada meter pangkat 3. Jadi meter ini sama ini kan meter kuadrat. Ini meter pangkat 3. Jadi ini dicoret, ini kan sisa 1 meter. Meter sisa 1. Jadi yang tersisa kilogram per meter dikali ini kan sudah habis ya 1 per second kuadrat. Ini kan habis ini 1. Jadi satuannya tersisa kilogram per meter per second kuadrat. Nah, ini pengetahuan fisika. Jadi kalau ini kilogram per meter per second kuadrat itu satuan yang sama dengan Pascal. Jadi setara dengan Pascal. Atau kalau semisal ya nanti kalau pas di astronomi itu nanti ada hukum gravitasi Newton. Itu ada satuan juga yang kalau dibikin dimensinya itu ada kilogram per meter per second kuadrat. Itu nanti setara dengan Newton. Tapi itu nanti kalau misal di hukum gravitasi Newton. Kalau di pressure itu seperti ini, dia setara dengan Pascal. Nah itu pengetahuan fisika sih, artinya saya bisa tahu karena ya ada pengetahuan fisika gitu, dan mungkin memang pas kita belajar ini ya, pas kita belajar pressure gitu, memang ada basic fisika yang diajarkan itulah. Kalau di materi dulu juga saya taunya, dulu mungkin awalnya saya juga nggak tahu. Saya baru tahu itu ketika mau ke nasional, terus dia dapat pelatihan gitu. Oh, baru tahu kalau satuan-satuan ini setara dengan satuan ini, setara dengan satuan ini. Baru tahu. Tapi kok di SI pakainya apa? Biasanya? Satuan internasional, buat tekanan. Kalau pressure ya, pressure untuk SI ya? Iya. Pressure untuk SI itu, SI untuk pressure itu milibar.
Apa? Milibar. Oh, MB. milibar. MB. Jadi sama aja ATM kan? 1 milibar, 1 ATM. Beda. Satu ATM itu 1013,25 milibar. Oh, ya. Nah itu kalau saya sih nyarankan Arya ngapal ya, karena takutnya misalkan keluar soal model begini, terus harus ngonversi gitu, nah itu yang harus ngapal tuh. Karena yang saya tahu dari dulu soal kebumian tahun-tahun pertama sampai sekarang itu nggak dikasih tahu tuh itu konversi satuannya itu di soal tuh nggak dikasih tahu, jadi kita ditutup untuk hafal gitu. Bentar ini sebenarnya maaf saya belum sempat mengirimkan materi ya, mungkin saya usahakan agar segera itu. Sebenarnya nanti ada di materi yang nanti akan saya kirimkan itu. Mungkin ini sebentar kalau saya coba buka ya. Ini ada di slide itu. Jadi memang ada konversi temperatur, ada konversi tekanan, dan sebagainya. Konversi kecepatan angin, nah itu bisa yang paling sering itu 3 itu sih kalau di soal kebumian. Jadi kita muter-muter pakai satuan tekanan diputar-putar, temperatur diputar-putar sama kecepatan angin. Nah ini misalkan ya, ini di slide saya udah ada nih 1 ATM setara dengan 29,92 inci raksa, setara dengan 1013,25 milibar, setara dengan 100.000, 1.325 Pascal. Nah, kalau satuan Pascal ini setara persis sama Newton per meter persegi. Jadi Pascal sama Newton per meter persegi sama. Atau hektopascal sama milibar itu sama. Ini kan kalau kita Pascal kita rubah ke hektopascal kan dibagi 100. Sama itu 1013,25 hektopascal. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita cek dari sini, sebenarnya satuan milibar itu persis sama dengan hektopascal. Kalau satuan Pascal itu setara persis sama Newton per meter persegi. Nah, ini harus ngapal. Nah, saya dulu juga ngapal sih. Makanya sekarang ya hafal banget karena udah lama bertahun-tahun ngapalkan gitu. Ini terus temperatur ya, kayak misalkan konversi dari Celsius ke Fahrenheit ke Kelvin gitu. Biasanya sih muter-muter di situ. Tapi emang agak lebih jarang keluar kalau konversi temperatur. Paling sering tuh konversi tekanan kayak gini. Sama itu kecepatan angin. Misalkan dari kilometer per jam ke meter per second ke mil per jam gitu. Ke knot gitu. Ya, pada intinya hampir sama ya kayak yang tadi labs abdiabatik. Iya. Jadi pada prinsipnya tetap ada rate ya, perbedaan atau gradien. Perbedaan temperatur sama perbedaan tekanan. Oke, coba biar kita semakin paham, coba kita cari yang agak mirip sama pressure ini. Nah ini lebih simpel nih. Ini sebenarnya lebih simpel. Dalam meteorologi, pengamatan tekanan udara selalu merujuk ke tekanan udara di atas permukaan laut. Nah ini yang setara dengan sekian. Ini kayak kasih teori aja nih. Di permukaan laut itu sekian pressure-nya. Sekian milibar atau sekian milimeter raksa. Hitung dan tulislah cara penyelesaian Anda ketinggian balon udara yang diterbangkan dari pantai Pangandaran. Jika diketahui barometer air raksa yang dibawa oleh balon menunjukkan angka sekian mmHg dan gradien vertikal barometer sekian milibar per meter. Ini sebenarnya gampang. Serius, ini sebenarnya gampang banget.
sangat gampang. Tapi dulu pas soal ini keluar itu masih cukup banyak yang nggak bisa ngerjain, padahal ini gampang sekali. Jadi gampangnya gini, ini kan diterbangkan dari pantai. Jadi kita punya pantai itu ya. Ya udah, pantai itu permukaan laut lah gitu. Permukaan laut 0 meter, diterbangkan lah ke balon udara. Terus balon udara itu dia membawa barometer. Barometernya air raksa. Barometer kan buat mengukur tekanan. Jadi ketika balon itu dia diterbangkan, ntar ketika dia terbangkan dia makin tinggi. Nanti kan angka yang tertampil di barometer kan berubah-ubah. Karena kalau makin ke atas itu kan dia akan makin kecil ya pressure-nya gitu. Jadi angka di barometer bakal berubah-ubah tuh. Kalau balonnya makin naik. Nah, diketahui barometer air raksa itu menunjukkan angka sekian. Jadi misalkan balonnya udah sampai sini. Ini balonnya. Di ketinggian ini balonnya. Kita diminta mencari tahu ini berapa sih, ketinggian berapa. Kalau diketahui di sini barometernya itu menunjukkan angka pressure 750,0750 mm raksa. Nah, kita kan udah tahu ya, dikasih tahu bahwa di permukaan laut itu sekian milibar atau 76 mmHg. Sorry, ini salah. Soal ini kebetulan kayaknya typo, salah ngetik ini. Jadi yang benar itu 76 cmHg atau kalau mmHg 760. Nah itu dulu kayaknya banyak anak kebumian yang pas soal ini keluar tahun-tahun itu banyak yang salah karena soalnya salah ketik. Ini harusnya 760 mmHg. Tapi kalau anak kebumian yang udah jeli, udah tahu kalau ini salah, ini nggak diikutin. Jadi yang benar begini. Jadi pressure di sini itu 760 mmHg. Dan ini logis ya. Karena kalau makin ke atas itu kan makin kecil tekanannya. Jadi yang di laut pasti lebih besar daripada yang di ketinggian ini. Yeah. Jadi kalau kita cek ya antara ketinggian permukaan laut sama ketinggian balon udara, itu punya perbedaan tekanan sekian. 760 kurangi 750,0750. Punya beda pressure segitu. 760 dikurangi 750,0750. Beda 9,925. 9,95. mmHg. Nah, buat tahu ketinggian, kita bisa memanfaatkan gradien vertikal barometer. Jadi gradien vertikal barometer, kita sebut gradien barometer, itu min 0,14 milibar per meter. Artinya apa? Artinya ini kalau ada angka min ya, ada angka min, berarti itu artinya kalau makin ke atas, pressure akan makin kecil. Itu artinya angka min. Jadi kalau kita lihat dari angka ini ya, berarti artinya setiap kita naik 1 meter, maka pressure itu akan turun 0,14 milibar. Nah itulah. Jadi kalau kita mau tahu berapakah ketinggiannya, ini delta P dalam mmHg kita konversi dulu dalam milibar. Konversi. Nah ini makanya penting kita tahu untuk konversi ya. Dari mmHg